Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haywa Denisati dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta semester 2 kelas A1 NIM 19101015010. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai KB alami. Assalamualaikum Ibu. Mari Bu, silahkan duduk. Baik, perkenalkan Bu, saya Bidan Hayu yang bertugas pada shift pagi ini. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Siti? Oh ya, baik. Ibu Siti tanggal lahirnya berapa Bu? 5 Juni 1992. Oh iya. Sebentar ya Bu. Baik Bu, sesuai dengan rekam medis. Ya, Ibu, di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KB alami. Untuk waktunya nanti saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit, Bu, begitu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai, Bu? Belum ada yang ingin ditanyakan, Bu? Baik, kalau begitu. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan leaflet sebagai medianya ya, Bu. Baik, dan untuk privasi, Ibu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga privasi Ibu. Ini ruangannya juga sudah tertutup ya, Bu? Baik, kalau begitu ini Bu, silahkan leafletnya. Bisa dilihat ya, Bu, nanti. Nah, silahkan Ibu duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Sudah, Bu? Agar Ibu nanti dapat menerima informasi dari saya dengan baik, begitu. Sudah duduk dengan nyaman? Baik, kalau begitu mari kita membaca basmalah bersama untuk memulai ya Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik Ibu. Sebelumnya, tujuan Ibu untuk melakukan KB ini apa ya Bu? Oh iya, ingin memberi jarak antara anak pertama dengan selanjutnya. Oh iya, baik. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah memiliki pilihan untuk KB atau metode apa yang ingin Ibu gunakan? Sudah? Oh iya, ingin KB alami? Oh iya, baik. Nah, untuk jumlah anak yang ingin Ibu miliki berapa, Bu? 3. Oh iya. Untuk jarak antara anak pertama dengan anak selanjutnya kira-kira ingin berapa tahun? 3 tahun. Oh ya, baik. Nah, benar Bu, Ibu sudah tepat. Sesuai dengan yang direkomendasikan, jarak antara anak yang pertama dengan anak selanjutnya itu sebaiknya 2-4 tahun, begitu. Nah, Ibu, maaf sebelumnya, apakah Ibu memiliki suatu penyakit yang mungkin beresiko saat hamil, seperti HIV, Bu, begitu? Tidak ada? Murni hanya ingin ber-KB ya, Bu? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Ibu tadi sudah menentukan ingin memilih KB alami. Apakah Ibu dan suami sudah saling sepakat untuk memilih KB alami sebagai KB yang akan digunakan? Sudah sepakat ya, Bu? Baik. Kira-kira apakah Ibu sudah tahu apa itu KB alami? Oh iya, benar sekali. Ibu sudah benar ya, Bu. Untuk lebih jelasnya lagi, akan saya jelaskan agar Ibu lebih paham dan lebih mengenal apa itu KB alami. Baik. Nah, jadi KB alami adalah salah satu upaya untuk mengendalikan kemungkinan kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, KB ini diantaranya adalah yang pertama ada MAL atau metode amenor laktasi, yang kedua ada metode KBA atau keluarga berencana alamiah, yang di dalamnya ini terdapat yang pertama ada metode lendir cervix, yang kedua ada metode sistem kalender, yang ketiga ada metode suhu basal. Selanjutnya ada metode senggama terputus. Saya akan jelaskan satu persatu ya, Bu. Kita mulai dari MAL terlebih dahulu. Baik. MAL atau metode amenor laktasi adalah salah satu alat kontrasepsi yang digunakan dengan mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI kepada bayinya. Nah,
Metode ini dapat digunakan apabila yang pertama, ibu menyusui secara penuh. Yang kedua, bayi ibu berusia kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, ibu belum mendapatkan haid. Begitu. KB ini sangat efektif digunakan selama 6 bulan. Jadi nanti setelah 6 bulan, ibu harus mengganti dengan metode kontrasepsi lain. Begitu. Cara kerja KB ini adalah fisiologi mekanisme menyusui itu menekan atau menunda terjadinya ovulasi, Bu. Begitu. KB ini memiliki keuntungan atau kelebihan, Bu. Di antaranya ada keuntungan kontrasepsi dan ada keuntungan non-kontrasepsi. Kita mulai dari keuntungan kontrasepsi dulu ya, Bu. Baik. Nah, KB ini, metode ini memiliki keuntungan yang pertama, efektif apabila digunakan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, segera efektif. Yang ketiga, tidak memiliki efek samping. Yang keempat, tidak menggunakan obat atau alat. Tidak membutuhkan obat atau alat. Yang kelima, tidak mengganggu senggama. Yang keenam, tidak memerlukan pemantauan medis. Dan yang ketujuh, ekonomis karena tidak memerlukan biaya. Begitu. Dan untuk keuntungan non-kontrasepsi, ini ada keuntungan bagi bayi dan bagi ibu. Keuntungan bagi bayi yang pertama, bayi mendapatkan kekebalan pasif dari ASI. Bayi mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dan bayi dapat terhindar dari keterpaparan seperti susu formula, susu kaleng, dan misal DOT atau alat-alat yang digunakan bayi untuk menyusu. Begitu. Untuk keuntungan bagi ibu adalah yang pertama, dapat mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Yang kedua, dapat mencegah ibu mengalami anemia karena perdarahan. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dengan bayi, biasa disebut dengan bonding attachment, begitu, Bu. Nah, itu. Namun di sisi lain, metode ini juga memiliki keterbatasan, Bu. Di antaranya yang pertama, apabila ibu ingin menggunakan metode ini, ibu harus menyiapkannya sejak awal kehamilan, agar nanti ketika setelah persalinan, setelah bayi lahir, ibu harus menyusui 30 menit pasca persalinan, segera menyusui 30 menit pasca persalinan, begitu. Yang kedua, mungkin metode ini lumayan sulit untuk dilakukan karena adanya faktor dari sosial, begitu. Yang ketiga, metode ini dapat efektif digunakan hanya sampai 6 bulan atau sampai 6 bulan pasca persalinan atau sampai ibu mendapatkan haid kembali. Jadi apabila sudah 6 bulan atau ibu sudah mendapatkan haid, ibu harus kembali dan mengganti metode kontrasepsi yang digunakan. Yang keempat, metode ini tidak dapat melindungi ibu dari IMS atau penularan virus hepatitis B atau mungkin HIV AIDS, begitu. Nah, indikasi dari metode ini adalah yang pertama, ibu menyusui secara penuh. Yang kedua, ibu belum mendapatkan haid. Dan yang ketiga, usia bayi ibu kurang dari 6 bulan. Begitu. Apabila ibu memutuskan ingin menggunakan metode ini, maka yang harus ibu perhatikan adalah yang pertama, ibu harus ibu harus menyusui sesering mungkin. Jadi menyusuinya itu on demand, Bu, sesuai dengan kemauan bayi. Yang kedua, ibu harus tetap menyusui di malam hari. Ibu harus tetap menyusui walaupun dalam keadaan sakit. Yang keempat, ibu harus memperhatikan pemberian makanan padat atau MPASI kepada bayi. Yang kelima, apabila ibu sudah mendapatkan haid atau sudah 6 bulan, ibu harus segera mengganti dengan metode kontrasepsi lain. Yang keenam, biarkan bayi menyusu hingga bayi melepaskan sendiri hisapannya. Begitu.
Nah, itu tadi Bu untuk metode untuk metode KB MAL atau metode aminor laktasi. Selanjutnya yaitu metode KBA atau keluarga berencana alamiah. Tadi sudah saya sebutkan ya Bu, terdiri dari KBA ini, terdiri dari yang pertama ada metode lendir cervix, kedua ada metode sistem kalender, dan yang ketiga ada metode suhu basal. Jadi metode KBA ini digunakan dengan cara ibu harus mengetahui kapan masa subur ibu berlangsung. Jadi cara kerjanya adalah ibu melakukan hubungan seksual dengan menghindari masa subur ibu, begitu. Kita mulai dari metode lendir cervix terlebih dahulu ya Bu. Nah, metode lendir cervix ini biasa juga dikenal dengan MOB atau metode ovulasi Billings. Metode ini adalah metode yang paling efektif, Bu. Begitu. Yang kedua, metode sistem kalender. Nah, metode sistem kalender ini digunakan dengan cara ibu mengetahui masa subur ibu apabila siklus menstruasi ibu teratur 28 hari, maka masa subur ibu berkisar pada hari ke-12 sampai hari ke-16. Namun apabila siklus menstruasi ibu tidak teratur, ibu dapat mengetahui masa subur dengan menghitung menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada dua, Bu. Yang pertama ada rumus untuk mengetahui hari pertama masa subur. Dihitung dengan cara jumlah hari terpendek dikurangi 18. Yang kedua ada rumus untuk mengetahui hari terakhir masa subur. Caranya dengan jumlah hari terpanjang dikurangi 11. Begitu. Nah, itu untuk metode sistem kalender. Selanjutnya, metode suhu basal, Bu, yang ketiga. Metode suhu basal ini digunakan dengan cara mengandalkan kenaikan suhu, mulai dari setelah ovulasi hingga sebelum menstruasi berikutnya, begitu. Nah, caranya, pengukurannya itu dengan menggunakan termometer yang sama, diukur pada tempat yang sama, dan diukur setiap pagi hari setelah bangun tidur. Apabila selama 6 hari berturut-turut suhu ibu rendah, yaitu berkisar pada 36,4 sampai 36,7 derajat Celcius, dan setelahnya 3 hari berturut-turut suhu ibu tinggi, berkisar pada 36,9 sampai 37,5 derajat Celcius, maka ibu dapat melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi, begitu. Nah, metode KBA ini memiliki keuntungan, Bu, atau kelebihan. Di antaranya ada keuntungan kontrasepsi dan keuntungan non-kontrasepsi. Kita mulai dari keuntungan kontrasepsi ya, Bu. Jadi keuntungan kontrasepsi dari metode ini adalah yang pertama, dapat digunakan untuk menghindari kehamilan. Yang kedua, tidak memiliki resiko bagi kesehatan. Yang ketiga, tidak memiliki efek samping. Yang keempat, dapat digunakan tanpa mengeluarkan biaya, jadi ekonomis, begitu. Nah, keuntungan non-kontrasepsi dari metode KBA ini adalah yang pertama, dapat lebih melibatkan suami dalam KB. Yang kedua, pasangan dapat mengetahui sistem reproduksi. Dan yang ketiga, dapat menjalin hubungan yang lebih baik antara ibu dengan suami, begitu. Di sisi lain, metode ini juga memiliki kelemahan, Bu, atau keterbatasan. Di antaranya adalah yang pertama, efektif apabila digunakan sesuai dengan ketentuan. Keefektifannya itu sampai nilai kegagalannya itu sampai 0%, Bu, apabila digunakan sesuai ketentuan, begitu. Nah, penggunaan metode ini, yang kedua, penggunaan metode ini itu keberhasilannya tergantung dari kedisiplinan dan ketaatan pasangan dalam menaati instruksi atau peraturan. Yang ketiga, metode ini
apabila ibu memilih metode ini, ibu harus mengikuti pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan metode KBA. Yang keempat adalah dibutuhkan pelatih atau guru KBA. Nah, pelatih tersebut harus mampu, yang pertama, harus mampu membantu ibu untuk mengenali kapan masa subur ibu. Yang kedua, harus mampu memotivasi ibu dan suami untuk senantiasa menaati aturan agar metode KBA ini berhasil. Yang ketiga, harus mampu menyediakan alat yang mungkin dibutuhkan, begitu. Nah, indikasi dari metode KBA ini diantaranya adalah yang pertama, semua perempuan semasa reproduksi. Yang kedua, semua perempuan baik itu dengan varietas berapapun, baik maupun nulipara. Selanjutnya, semua perempuan baik itu kurus atau gemuk, perempuan yang merokok atau memiliki alasan kesehatan tertentu. Selanjutnya, semua perempuan yang tidak dapat menggunakan metode lain. Selanjutnya, pasangan yang mungkin karena adanya mungkin adanya faktor agama atau filosofi yang seperti membatasi untuk memakai metode lain. Untuk pasangan yang tertarik dengan mengobservasi atau mencatat tentang kesuburan, dan untuk suami yang ingin lebih terlibat dalam keluarga berencana, begitu. Nah, apabila ibu memutuskan untuk menggunakan metode KBA ini, maka ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan. Di antaranya yang pertama, ibu harus mengetahui pola kesuburan ibu dan pola ketidaksuburan. Nah, pola kesuburan itu pola yang terus berubah, sedangkan pola ketidaksuburan adalah pola yang tidak berubah. Nah, ibu juga harus senantiasa mencatat, karena catatan tersebut adalah kunci dari keberhasilan metode ini. Kemudian, metode ini dapat digunakan dengan memantau lendir serviks yang keluar, pemantauan dilakukan sepanjang hari dan diambil kesimpulan pada malam hari. Nah, itu Bu untuk metode KBA. Nah, selanjutnya adalah metode senggama terputus. Metode senggama terputus ini adalah salah satu metode keluarga berencana tradisional yang dapat digunakan dengan cara pria mengeluarkan alat kelaminnya atau penis dari vagina sebelum pria mengalami ejakulasi, begitu. Jadi cara kerja dari metode ini adalah mengeluarkan alat kelamin pria atau penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi, agar sel sperma tidak bertemu dengan sel telur, begitu. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari metode senggama terputus. Manfaat dari metode ini ada dua, Bu. Manfaat kontrasepsi dan manfaat non-kontrasepsi. Kita mulai dari manfaat kontrasepsi ya, Bu. Baik. Nah, manfaat kontrasepsi dari metode senggama terputus ini adalah diantaranya yang pertama, efektif apabila digunakan sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, dapat digunakan tanpa mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, dapat digunakan tanpa memiliki efek samping. Yang keempat, tidak membutuhkan biaya, jadi ekonomis. Yang kelima, ini dapat digunakan sebagai pendukung metode lainnya. Dan yang keenam, dapat digunakan sewaktu-waktu, begitu. Yang kedua adalah manfaat non-kontrasepsi. Nah, manfaat non-kontrasepsinya ini diantaranya yang pertama, lebih melibatkan suami dalam KB. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis dan lebih dekat antara ibu dan suami karena adanya rasa saling pengertian, Bu, begitu. Di samping itu, metode ini memiliki keterbatasan, Bu. Di antaranya yang pertama, keefektifannya
tergantung dengan kesediaan pasangan untuk melakukan dengan sesuai ketentuan. Yang kedua, memutus kenikmatan saat berhubungan seksual. Yang ketiga adalah keefektifannya akan sangat menurun apabila penis tidak dibersihkan selama 24 jam setelah ejakulasi yang pertama, begitu. Indikasi dari pemakaian metode senggama terputus ini adalah diantaranya yang pertama, suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam KB. Yang kedua, pasangan yang memiliki alasan agama atau filosofi tertentu yang tidak dapat menggunakan metode lain. Yang ketiga, pasangan yang membutuhkan alat kontrasepsi segera. Yang keempat, pasangan yang menggunakan metode ini sebagai metode sementara sambil menunggu metode yang lain. Yang kelima, pasangan yang menggunakan metode ini sebagai metode pendukung. Yang keenam, pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur, begitu. Nah, apabila ibu memutuskan untuk menggunakan metode senggama terputus ini, maka ada hal-hal yang perlu ibu perhatikan. Di antaranya yang pertama, ibu harus bekerja sama dan membangun komunikasi yang baik antara ibu dengan suami sebelum berhubungan seksual untuk memutuskan menggunakan metode ini. Yang kedua, suami harus mengosongkan kandung kemih dan membersihkan ujung penis sebelum melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, dipastikan bahwa suami harus mengeluarkan penis sebelum terjadi ejakulasi agar tidak terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Selanjutnya, pastikan suami tepat waktu dalam melakukannya. Dan ibu juga harus memperhatikan jika menggunakan metode ini tidak melakukan hubungan seksual saat masa subur. Nah, itu tadi Bu untuk hal-hal yang berkaitan dengan KB alami. Bagaimana? Apakah Ibu sudah lebih paham? Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada? Baik. Nah, kalau begitu, saya beri waktu untuk Ibu dan suami memutuskan ingin menggunakan metode apa. Silahkan, Bu. Tidak perlu terburu-buru. Oh iya, baik. Ibu ingin menggunakan metode senggama terputus. Oh iya, baik. Kalau begitu mungkin coba dijelaskan apa itu, bagaimana cara metode senggama terputus. Ya, benar, Bu. Baik. Nah, kalau begitu, Ibu juga harus memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, Bu, jika ingin memilih metode tersebut. Baik. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada ya, Bu? Baik, kalau begitu mungkin bisa kita cukupkan ya, Bu, untuk hari ini. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Mari kita menutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Selanjutnya melakukan pendokumentasian.